Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab yang ketiga adalah klasifikasi sikap manusia dalam menyikapi takfir. Manusia terbagi menjadi beberapa golongan dalam masalah sikap takfir, pengkafiran. Qala muallif hafizahullah ta'ala, penulis buku ini berkata, yang patut diketahui anna syariatul Islam yubna ala wasitatin. Syariat Islam itu dibangun di atas sikap yang tawassut, tidak melampaui batas dan juga tidak bersikap meremehkan. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam umat yang wasaton, yaitu adil dan tengah-tengah, supaya kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakunur rasulu, dan supaya Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian semua. Jadi yang dimaksud dengan ja'alna ummatan wasaton, yaitu umat Islam yang benar itu terletak dari sikap hulu, dari sikap tafrid dan ifrat, melampaui batas dan meremeh-remehkan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi berkata, ayuhan nas, hai manusia, iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian dengan sifat ghulu. Apa itu ghulu, ya, berlebih-lebihan. Fid dini, dalam urusan agama. Fa inna ma'ahlaka man qablakumul ghuluwu fid din. Karena celaka dan binasanya orang yang datang sebelum kalian itu karena bersikap ghulu dalam urusan agama. Maka kalau kita mau selamat, berjalan dalam Islam itu ya yang pertengahan. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Ada saatnya keras, ada saatnya lembek. Berada di pertengahan. Ali bin Abi Thalib berkata, sebaik-baik manusia adalah golongan yang pertengahan. Ini tidak ada kaitannya dengan anu loh ya, apa? Kalau di parlemen itu ada apa namanya? Poros tengah. Enggak, juga enggak ada kaitannya dengan penyerang bola yang ada di tengah gitu, bukan, enggak ada kaitannya dengan itu. Kata Abi Thalib, sebaik-baik manusia adalah golongan yang tengah-tengah. Orang yang berlebihan akan kembali kepada mereka, dan orang yang meremehkan juga akan pergi kepada mereka. Maksudnya, orang yang bersikap melampaui batas itu dia akan dikalahkan dengan sikapnya, dan orang yang meremeh-remehkan dia akan tertinggal dengan amalnya, dicelaka. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, masalah takfir, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama al-ghullat fit takfir wa yaqul kullu min murtaqibil kaba'ir kafir. Golongan yang sangat melampaui batas, hulunya sudah enggak ketulungan, kata orang Jawa begitu. Dalam mengkafirkan manusia, dia vonis secara gegabah, tanpa dasar ilmu dan sikap hati-hati. Biasanya serampangan. Bahkan mereka tidak peduli dengan syahadatnya seorang muslim,
dia mengerjakan kewajiban sholat, puasa, tapi mereka langsung anggap ketika melakukan dosa besar keluar dari Islam. Golongan ini disebut dengan kelompok apa? Khawarij atau Haruri. Khawarij. Sedangkan golongan yang kedua, golongan yang meremehkan. Golongan yang meremehkan ini sebaliknya. Wa annahum yamna'u at-takfiri mutlaqan. Ini golongan yang lebih parah lagi. Dia justru kebalikannya. Mereka melarang vonis kafir secara mutlak terhadap seorang yang telah bersyahadat sekalipun dia murtad, mengaku nabi misalnya. Menurut kelompok ini, walaupun orang mengaku nabi tetap nggak kafir. Menurut kelompok ini, orang yang nggak sholat pun tetap apa? Nggak kafir. Padahal dia menolak sholat, bahkan mencaci Islam. Kalau dia bersyahadat, sudah dianggap tetap apa? Muslim. Nah, kelompok ini namanya Murji'ah. Golongan yang ketiga bersikap tengah-tengah disebut dengan Ahlus Sunnah. Mereka tidak mudah mengkafirkan, tidak asal-asalan maksudnya, tapi juga tidak melarang secara mutlak. Mereka tidak mengkafirkan secara umum tanpa memperhatikan syarat dan kaidah. Jadi mereka meyakini bisa orang muslim itu kafir, bisa. Sebagaimana iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi maksiatillah. Bertambah karena ketaatan kepada Ar-Rahman dan berkurang karena bermaksiat kepada Ar-Rahman, Allah tabaraka wa taala. Maka golongan ini kalau dia mau mengkafirkan, dilihat dulu sebabnya apa, syarat orang disebut kafir itu bagaimana. Karena mereka tahu gegabah memvonis kafir itu bahaya. Terdapat dalam riwayat yang sahih An Sabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sabit bin Dhahhak, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man halafa bi millati ghairil islami kadiban fahuwa kama qala." Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam secara dusta, maka dia seperti yang dia ucapkan. Jadi kalau dia mengaku bahwa dia ini belum, kan ada orang dilihat orang masuk Islam, tapi dia mengaku bahwa dia belum masuk Islam, ya berarti sesuai dengan pengakuannya, dia hukumnya dianggap seperti itu. Faham? Wa man qatala nafsahu bi syai'in, barang siapa yang membunuh dirinya dengan suatu benda, udziba bi fi nari jahannam, dia akan disiksa dengan benda yang dia gunakan untuk membunuhnya itu di neraka jahanam. Wa la'nul mu'min ka qatlihi, melaknat orang yang beriman itu seperti membunuhnya. Wa man rama mu'minan bi kufrin, dan barang siapa melemparkan tuduhan kepada orang beriman dengan perkataan kafir, fa huwa ka qatlihi, maka dia itu seperti orang yang membunuhnya. Berarti Nabi melarang orang yang dohir asalnya mukmin lalu dituduh dengan kekafiran secara langsung, ta'yin, ditujukan kepada individu, ini nggak boleh. Harus ada syarat, doabit, kaidah-kaidah yang dipegangi. Beda dengan orang yang dasarnya apa? Kafir. Memang dia ini musyrik. Maka kalau kita mengatakan bahwa dia musyrik, ya benar. Sebagaimana kita nggak boleh mengatakan dia muslim kalau kita nggak punya bukti-bukti bahwa dia itu apa? Muslim. Faham, ikhwan? Maka kenapa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan oleh Nabi di neraka? Karena asalnya orang tua Nabi itu tidak beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim, tidak. Tidak pula beragama dengan agamanya Nabi Isa, tidak. Dia beragama dengan agama nenek moyang,
agama penyembah apa? Berhala atau ruh, penyembah ruh. Sehingga dikafirkan. Dikatakan dia itu kafir. Asalnya memang apa? Kafir. Dan banyak hadis yang menyebutkan bahwa ayah dan ibu Nabi di mana? Di neraka gitu. Nggak boleh disamakan dengan orang yang asalnya Islam. Kemudian dia melakukan suatu perkara yang notabene mungkin bernilai kekufuran. Lalu tiba-tiba kita katakan kamu telah kafir. Nggak bisa. Karena beliau mengatakan wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi. Barang siapa yang melemparkan tuduhan kepada orang beriman dengan kekafiran, dia seperti membunuhnya. Seperti membunuh orang itu. Kalau memang terjadi, kalau enggak, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir. Siapapun seseorang yang berkata kepada saudaranya hai kafir, artinya saudaranya dikatakan apa? Kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka ikhwafillah rahimani wakullah, dan ternyata tidak terjadi, maka dia kembali kepada salah satu yang mengatakannya. Begini maksudnya, kalau ada orang berkata hai kafir, ternyata dia enggak kafir, nanti di hari kiamat perkataan itu kembali kepada yang mengatakannya. Bahkan di dunia perkataan itu bisa kembali kepada yang berkata kepadanya. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, idza kafara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Bila seseorang telah mengatakan kafir kepada saudaranya, maka akan kembali kepada salah satunya. Mesti terjadi itu. Kalau enggak yang dituduh, berarti siapa? Yang menuduh. Apa kesimpulannya? Enggak gampang kafir mengkafirkan. Perbuatan yang berat. Perlu penelitian yang dalam. Dan bukan tugas orang yang kayak kita ini. Di hadis yang lainnya Nabi berkata dari Abu Dzar radhiyallahu taala annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Janganlah seorang di antara kalian melemparkan kepada orang lain dengan tuduhan fasik. Si fulan fasik. Wala yarmi bil kufri, jangan pula melemparkan kepadanya dengan ucapan kafir. Illar taddat alaihi, kecuali kalau dia ucapkan ternyata enggak terbukti, kembali perkataannya kepada yang mengatakan. Illam yakun sahibu kadzalik, kalau memang orang yang dituduh itu enggak seperti yang dia katakan. Oh, ini masalah besar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir zaman ini gampang banget orang itu seperti itu. Menuduh orang lain fasik, menuduh orang lain kafir, itu digampangkan oleh mereka. Lisannya itu ringan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang berkata kepada saudaranya, hai engkau telah kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma, akan kembali kepada salah satunya. Semua riwayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, makna hadis ini menurut para fuqaha dan ahli hadis dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah larangan bagi seorang muslim mengkafirkan saudaranya yang secara zahir dia nampak sebagai apa? Muslim. Lebih-lebih hanya karena dosa yang dia lakukan yang tidak mengeluarkan dari ajaran Islam. Lalu kata beliau, hal ini menunjukkan bahwa hadis ini bukan secara dohirnya, bahwa hadis ini bukan secara dohirnya, tetapi maknanya adalah larangan bagi seseorang untuk mengatakan kepada saudaranya wahai kafir. Ini dilarang. Perlu dicatat dari segi akal, alhamdulillah, setiap orang yang telah tetap keislamannya dengan kesepakatan kaum muslimin, dia itu muslim, lalu dia melakukan sebuah dosa sehingga mereka diperselisihkan tentang kekafiran mereka, maka perselisihan tentang kafirnya, setelah kesepakatan mereka tentang keislamannya tidak memiliki arti. Begini maksudnya, Pak. Si A, seluruh kaum muslimin sepakat dia ini muslim.
tiba-tiba terjadi sebuah berita, lalu kaum muslimin terbagi dua menghukuminya. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan apa? Tidak apa-apa, muslim. Nah, orang yang seperti ini, yang telah tetap tentang keislamannya, sementara diperselisihkan dari segi kekafirannya, ini tidak bisa dijadikan hujah untuk mengatakan orang itu sudah kafir. Berarti kafir itu kalau seluruh kaum muslimin sepakat dia kafir. Contoh apa? Fir'aun, kafir nggak? Sepakat kaum muslimin. Qarun, Abu Lahab, atau orang-orang yang jika ditakar dengan timbangan syariat, para ulama telah mengeluarkan statement mereka apa? Kufur, baru kafir. Begitu ya, alhamdulillah. Adapun makna hadis Nabi yang mengatakan idza qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Kalimat faqad ba'a bi ahaduhuma maka akan kembali kepada salah satunya, yakni kalau yang dikatakan kafir tersebut benar-benar kafir, maka dialah orang kafir itu yang menanggung dosanya. Sedangkan kalau yang mengkafirkan, sedangkan yang mengkafirkan tidak berdosa karena dia memang betul-betul tuduhannya benar. Tapi kalau yang dituduh tadi itu tidak kafir, maka orang yang mengkafirkan tadi itu dia telah jatuh pada kekafiran juga. Bisa kembali kepada yang mengatakannya. Adapun sebagian manusia gampang mengucapkan kafir, pasti kita lihat manusia yang gampang mengucapkan kafir kepada orang itu biasanya orang yang sembrono, serampangan, mungkin punya sesuatu dalam hati, macam-macam lah. Entah mungkin karena semangat Islam yang berlebih-lebihan tanpa dalil, atau yang semisal daripada itu. Kalau kata beliau, wa min hadhil ahadis, dari antara hadis, dari dalil-dalil yang kita telah sebutkan dari hadis-hadis yang tadi kita katakan, maka para ulama telah memperingatkan kepada seluruh kaum muslimin, yastajil, jangan tergesa-gesa, jangan gegabah dalam memvonis kalimat kafir. Lihat Imam Qurtubi berkata, masalah mengkafirkan adalah masalah yang berbahaya. Banyak manusia maju melakukannya lalu mereka jatuh. Artinya banyak orang yang berani berkata kafir, akhirnya dia jatuh. Adapun para ulama-ulama yang sangat terkemuka, mereka lebih memilih hati-hati, maka mereka pun selamat. Coba Anda lihat nih kawan, ulama-ulama al-sunnah, sebutkan sama kita siapa di antara mereka yang gampang mengkafirkan? Gak ada. Kalau toh ada kalimatnya, pasti bukan kalimat kepada orang per orang. Kalimatnya kalimat yang umum. Man sajada ilal maqabiri faqad asraka faqad kafara. Siapa yang sujud kepada kuburan, maka dia syirik, dia kafir. Kan cuma begitu kalimatnya. Enggak langsung berkata si fulan sujud sama kuburan, maka si fulan itu sudah kafir. Enggak begitu para ulama. Tapi orang belakangan, kata Imam Qurtubi, di zaman Imam Qurtubi loh kan, di zaman Imam Qurtubi sudah ada yang seperti itu, gampang mengkafirkan orang. Dan keselamatan adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya. Maksudnya begini Pak, misalnya kita mengetahui ada seseorang yang dohirnya muslim, lalu melakukan suatu perkara yang mengindikasikan dia apa? Kafir. Pikirkan maslahatnya. Apa manfaatnya kalau kita berkata kamu kafir, dibandingkan dengan kita mengingatkan dengannya, akhi, ini perbuatanmu berbahaya, kamu bisa kufur, taubat kepada Allah, ini dalilnya. Mana lebih bermanfaat ya kawan? Kalau seandainya yang pertama dengan berkata kita katakan kepada yang kafir, berarti ada konsekuensinya. Kalau kita sudah mengatakan orang kafir, itu apa konsekuensinya? Di antara konsekuensi kalau kita menjumpai orang murtad, dia apakan? Dibunuh. Ya toh? Diberitakan kepada manusia tentang kekafirannya. Nah, kalau seandainya yang dituduh kafir itu dia punya kekuatan, sementara kita nggak punya kekuatan, lalu dia murka dengan tuduhan kafir kita, lalu dia mengadakan pengerusakan yang kaum muslimin tidak sanggup menghalanginya, berarti kan kerusakannya lebih besar.
Faham maksud saya, kawan? Si A mungkin orang kuat, orang punya banyak teman dan sebagainya. Kalau kita katakan kamu kafir, loh, akhirnya dia marah, masjid-masjid dia hancurkan karena dia sudah dikatakan apa? Kafir. Apa faedahnya coba? Mada ba'da takfir, kan begitu. Apa yang mau diperlakukan? Apa yang mau kita lakukan kalau sudah mengatakan orang kafir? Kan enggak segampang itu. Faham ya billah? Nah, kadzalik wallahu alam bisawab. Inilah Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berkata, hendaknya bagi seorang mufti, siapa mufti maksudnya? Orang yang senang berfatwa, orang yang punya kapasitas untuk berfatwa. Berhati-hati dari sikap mengkafirkan selagi dia bisa. Karena bahayanya sangat besar dan banyaknya orang yang tidak bermaksud melakukannya, apalagi orang-orang awam biasa. Lihat, mufti aja disuruh hati-hati. Ini bahayanya besar. Sebelum terlanjur berkata, loh apalagi kita? Kita ini masuk kategori awam atau bukan ya, kawan? Atau awamun awamin, awamnya orang awam gitu. Coba ya, benar. Kita termasuk orang apa? Awam toh? Ya awam kita ini. Baca Quran aja masih gerudel-geradul kok. Saya ngajar antum di sini berapa lama, juz amma juga ada yang belum hafal, ya teman. Ya kita ini awam gitu. Nah, karena kita orang-orang yang awam seperti ini, beliau mengingatkan apalagi orang-orang awam biasa. Para imam-imam kita, maksudnya ulama Syafi'iyah, karena Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini termasuk ulama apa? Syafi'iyah. Selalu demikian juga sejak dulu hingga sekarang. Enggak gampang mengucapkan apa? Kafir kepada orang lain. Itu ulama Ahlus Sunnah. Lainnya misalnya Imam Asy-Syaukani, perkataan Imam Asy-Syaukani, ketahuilah bahwa menghukumi seorang muslim dia keluar dari Islam menuju kepada kekafiran tidaklah pantas dilakukan seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kecuali membawa bukti yang bukti itu terangnya mengalahkan matahari. Paham maksudnya, kan? Jadi dalilnya itu sudah jelas gamblang banget gitu. Enggak ada lagi takwil-takwil yang bisa digunakan untuknya. Misal kita ketemu seseorang sujud sama kuburan, dia menganggap kuburan bisa mendatangkan rezeki, dia menganggap kuburan itu yang bisa menolak bala. Lalu kita nasihati, Pak, ini enggak boleh, kan yang menciptakan Anda Allah, kenapa enggak minta sama Allah? Lalu dia berkata, enggak, pokoknya kepada kuburan juga bisa. Baru dihukumnya apa? Kafir. Faham ya, alhamdulillah? Setelah diterangkan syubhatnya, kerancuannya, berpikir dan sebagainya. Nah, asalnya demikian. Ini kita belum berbicara tentang khilaf para ulama. Kata beliau, dia harus mendatangkan dalil yang lebih terang daripada matahari, karena telah sahih dari sejumlah sahabat bahwa Nabi bersabda, barang siapa berkata kepada saudaranya man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa berkata kepada saudaranya hai kafir, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu yang mengatakannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu kata beliau, mari kita dapatkan faedah dari hadis berikut ini. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulani fi bani Israila mutakhiyaini fakana ahaduhuma yudnibu wal akharu mujtahidun fil ibadati. Lalu kata beliau selanjutnya, fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala dhanbi fayaqulu aqsir fawajadahu yawman ala dhanbin faqala lahu aqsir faqala khallini wa rabbi abu ista alayya raqiban faqal wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allahul jannah faqubida arwahuhuma fajtama'a inda rabbil alamin faqala li hadzal mujtahidi akunta bi aliman aw kunta ala ma fi yadi qadiran wa qala lil mudnib idhab fadkhulil jannah bi rahmati wa qala lil akhar idhabu bi ilan nar. Qala Abu Hurairah walladhi nafsi bi yadi la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Kata beliau, dulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel. Mereka ini bersaudara. Salah satunya senang berbuat
dosa, sedangkan yang lainnya rajin melakukan ibadah. Saudaranya yang ahli ibadah setiap melihat saudaranya yang suka berbuat dosa, dia berkata sembari menasihati, hentikan perbuatanmu ini. Suatu saat dia mendapati melakukan dosa, lalu dinasihati, hentikan perbuatanmu ini. Tetapi saudaranya yang berdosa mengatakan, sudah, biarkan aku, jangan urusi aku, biarkan aku dengan Rabbku, ini kan antara aku dengan Rabbku, kamu jangan ikut campur, kata dia. Banyak gak yang kayak begini kan? Kan kadang kita begitu kan menasihatin, sudah, jangan ceramah di sini, itu loh, di masjid kalau mau ceramah kan gitu kan. Kita ngomong baik-baik sama dia, ini nggak boleh loh, dilarang. Sudahlah, jangan ngomong akhirat, kan kita masih di dunia. Ya memang kalau udah di akhirat nggak bisa bicara lagi kan gitu ya. Semua akan bertanggung jawab tentang apa? Amal ibadahnya. Nah lihat ini orang demikian, biarkan diriku dengan Rabbku. Emangnya kamu siapa? Apa kamu diutus untuk mengawasi aku oleh Rabbku? Coba orang yang berbuat dosa itu ceplas-ceplos dia berkata. Maka saudaranya berkata, karena jengkel, akhirnya dia bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu atau tidak akan memasukkanmu ke surga. Kalau bahasa kita, orang muslim berbuat maksiat, dosa, udah dinasihati, lalu dia berkata, udahlah urus diri kamu, jangan urus saya. Akhirnya kita marah, kamu ini kafir, nggak akan masuk apa? Surga kalau mati. Sama kayak gitu kira-kiranya. Kira-kiranya nyiri seperti itu. Faham maksudnya, faham pengkiasannya? Baik. Kemudian akhirnya ikhwati rahimani warakallah, ketika keduanya wafat, ruh keduanya dibangkitkan oleh Allah. Lalu keduanya berkumpul di sisi Allah yang menguasai alam semesta. Kemudian Allah berkata kepada orang yang rajin ibadah itu, apakah kamu lebih tahu daripada aku? Apa kamu punya kekuasaan yang lebih kuasa daripada aku? Maksudnya, apa kamu lebih tahu daripada aku? Apa kamu memiliki kekuasaan yang berada di tanganku? Kamu itu siapa? Begitu kira-kira maksudnya. Kok bisa mengatakan orang gak masuk surga? Orang itu kafir, tapi gak pakai bukti. Dan Allah berfirman kepada yang berdosa, pergilah kamu, masuklah surga, karena sebab rahmatku. Karena orang yang berbuat dosa masih mungkin diampuni oleh, selama dosanya bukan dosa yang mengkafirkan. Dan mengatakan untuk saudaranya yang lainnya tadi, seret orang ini ke dalam neraka. Kata Abu Hurairah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah mengucapkan dengan satu ucapan yang menyengsarakan dunia dan akhirat. A'udzubillah. Berarti ini menunjukkan bahwa ikhwati rahimanillah, kata-kata kafir itu bukan kata-kata yang ringan di sisi Allah. Di mulut memang ringan, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla besar. Seperti mengkafirkan ulama misalnya, atau mengkafirkan apa? Umara. Kan ini sekarang zaman lagi ngetren kafir mengkafirkan ini, kawan bilang. Masuk di mana-mana ini orang gampang mengkafirkan ini. Ulama fulan kafir. Syekh Utsaimin dikatakan kafir. Kenapa kafir? Di bawah ketiaknya Raja Fahad katanya. Masya Allah, tuduhannya jelek banget. Syekh bin Bas dikafirkan katanya ulamanya pemerintah. Oh, berarti intinya gara-gara ulama ini dekat dengan pemerintah, maka kafir. Kenapa dia dikafir? Oh, ternyata pemerintahnya juga sudah apa? Gitu rentetannya, kawan. Gampang, paham? Pemerintahnya kafir, yang dekat sama pemerintah berapa? Kafir. Yang belajar sama ulama yang dekat dengan pemerintah juga apa? Kafir. Anak dan istrinya yang belajar juga habis semua dikafirkan itu. Para ulama dan umara itu Anda harus mengetahui, saudaraku kaum muslimin rahimanillah, mereka itu orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Lepas dari manusia memiliki apa? Kesalahan. Tapi ayat menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jelas. Ulil amri, sebagian ulama menafsirkan yaitu ulama. Ada pula yang menafsirkan ulil amri adalah umara. Di dalam kitab Tafsir At-Tabari, makna ulil amri itu adalah ulama dan umara. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, begitu banyak dalil yang menganjurkan kita untuk apa? Menjaga kemuliaan darah mereka, kehormatan mereka, lepas dari kekurangan yang mereka miliki, kemaksiatan yang mereka lakukan. Karena Ahlus Sunnah meyakini seseorang melakukan perbuatan dosa kadang nggak langsung kafir.
disebut dengan apa? Fasik, zalim, kufrun duna kufrin, macam-macam. Enggak langsung mutlak dikafirkan. Syekhul Islam berkata tatkala menjelaskan ciri-ciri kelompok yang disebut Khawarij. Kata beliau menerangkan dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 497. Kata beliau, biang kesesatannya Khawarij adalah keyakinan mereka bahwa para ulama dan kaum muslimin keluar dari garis keadilan. Seperti yang saya bahas di pertama kali pertemuan. Siapa orangnya bernama Dzul Khuwaisirah, yang dia berkata kepada Nabi, adillah wahai Nabi, hai Muhammad adillah. Berarti kan dia ragu kalau Nabi itu apa? Adil, Nabi diragukan. Maka Nabi berkata, yamruku minad dini kama yamruku sam minar ramiyah. Lepas dari agama ini seperti lepas menjauhnya anak panah dari apa? Busurnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Awal hasil ikhwati rahimanillah, ketika Imam Ahmad disiksa, coba lihat ini ikhwan. Imam Ahmad ini kan hidup di zaman fitnah ya. Apa fitnahnya ikhwan? Fitnah di zaman Imam Ahmad apa? Iya, khalqul Quran. Manusia berkeyakinan Quran itu adalah makhluk ciptaan, bukan firman Allah. Raja-rajanya, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpinnya itu punya keyakinan begitu. Padahal kan Al-Quran itu apa ya kawan? Kalamullah. Kalau kita, mungkin kita langsung mengatakan, wah pemimpinnya sudah apa? Kafir. Tapi coba lihat Imam Ahmad ketika beliau ditangkap, di penjara, lalu beliau dipukul punggungnya, sampai dalam satu riwayat dagingnya itu menyatu dengan bajunya. Hancur maksudnya pun cambuknya itu. Apakah Imam Ahmad mengkafirkan pemimpin? Inilah ucapan beliau, wahai Amirul Mukminin, ingatlah saat engkau berdiri nanti di hadapan Allah. Wahai Amirul Mukminin, ingatlah saat engkau nanti berdiri di hadapan Allah. Disebut oleh Imam Ahmad apa tadi? Amirul Mukminin. Padahal sudah mendolimi dia, punya keyakinan Al-Quran makhluk lagi. Maka Imam Ahmad berkata, hai Amirul Mukminin. Imam tidak mengatakan ya Amirul Kafirin, enggak. Apalagi berkata ya Tohut, enggak ya Pak. Wadah. Tapi dia mengatakan ya Amirul Mukminin. Ini kelemahan lembutannya Imam Ahmad. Berarti masih dianggap sebagai apa? Pemimpinnya orang yang beriman. Ya enggak mungkin kafir pemimpinnya orang beriman. Kalau dipanggil Amirul Mukminin, ya berarti dia masih apa? Muslim. Ketika dikatakan ingatlah engkau berdiri nanti di hadapan Allah Ta'ala, seketika pemimpin itu menghentikan siksaan. Maka ketika itu ada Ibnu Abi Daud, ini musuhnya Imam Ahmad, yang mengompor-ngompori pemimpin supaya mau mengatakan Quran itu apa? Makhluk, menyiksa yang gak mau sependapat dengannya. Maka Ibnu Abi Daud ini khawatir kalau pemimpin nanti kasihan dengan Imam Ahmad. Akhirnya gak jadi dipukul, gak jadi siksa. Akhirnya ia pun berkata, dia adalah seorang yang kafir kepada Allah, sesat dan menyesatkan. Nah, coba lihat ya, kebalikannya toh. Imam Ahmad tahu pemimpinnya itu berpegang dengan sesuatu yang menyimpang dari syariat, bahkan termasuk kekufuran, mengatakan Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mengatakan pemimpinnya kafir. Begitu Imam Ahmad yang mengatakan tentang sunnah bahwa Quran itu kalamullah, justru musuhnya berkata dia kafir, dia sesat dan juga menyesatkan. Dalam lafaz yang lain beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah dia kafir, musyrik, telah berbuat syirik lebih daripada sekali, kata dia. Kata si Ibnu Abi Daud ini. Nah, coba lihat, rata-rata kalimat-kalimat kafir yang ditujukan kepada orang per orang itu enggak keluar dari Ahlus Sunnah. Keluarnya di orang-orang yang sesat. Lisan-lisan Ahlus Sunnah lembut, enggak gampang mengucapkan apa? Kufur. Ibnu Hajar Al-Haytami tadi juga sudah kita sebutkan tentang beliau mengucapkan sama. Nah, sekarang apabila rahimani warahmatullah, ada perlu diperhatikan dampak negatif dari sisi syariat dan kemasyarakatan mengucapkan kafir. Satu, dari segi syar'i. Karena ulama yang dicap kafir tidak akan dipercaya oleh manusia. Ulama itu kalau sudah dikafirkan, ya apapun yang dikatakan enggak dipercaya,
minimal fatwanya diabaikan, bahkan kalau lewat akan dibunuh mungkin. Akhirnya masyarakat tidak bisa bertanya, padahal para ulama adalah pewaris Nabi. Nah, kalau ulama yang sudah dikafirkan, pendapatnya nggak diambil, pasti yang diambil perkataan siapa? Orang bodoh, ahlul bidah. Faham ya kafirkan? Terbukti ketika Syekh bin Bas mereka kafirkan, Syekh Utsaimin mereka kafirkan, Syekh Jibrin juga mereka kafirkan, Al-Albani mereka juga sudah kafirkan. Ulama mana yang akan mereka ambil? Nggak ada lagi yang akan mereka ambil. Yang berbicara tentang sahih dan dhaif hadis mereka ini. Yang berbicara tentang fiqhul waqi mereka yang sanggup. Yang berbicara tentang masalah fikih dan mendalam mereka yang sanggup. Nah, sekarang selainnya siapa yang sanggup untuk membicarakannya? Ternyata apa yang terjadi? Pemuda-pemuda nggak mengambil perkataan ulama, belajar lewat internet. Tanya sama Mbah apa? Katanya Mbah Google gitu ya. Baca tulisan di situ, entah yang nulis ini terpercaya atau enggak, khalas diambil. Ada kalimat mengkafirkan diambil, ada dapat dalil yang bisa digunakan untuk mengkafirkan diambil, comot dan comot. Muncul kelompok-kelompok yang sadis. Kelompok yang sadis. Ya enggak tanggung-tanggung, gampang mengatakan kafir. Ustaz Abu Qatadah taklim, mengajar bab ini seperti ini. Baru beberapa menit kata beliau di SMS, ya Abu Tawud kata dia. Namanya sebagian Abu Qatadah diganti Abu Tawud. Berarti dianggap sudah apa? Sudah kafir. Coba lihat, gampang sekali orang itu. Kehormatan kaum muslimin sepertinya mudah banget dia itu mengucapkan kafir itu. Orang-orang yang seperti ini dianggap ringan begitu. Beda dengan para ulama. Lihat begitu rusaknya seseorang, nggak langsung dikatakan kafir. Iqamatul hujjah. Masih bisa diharapkan mungkin kembali kepada apa? Islam. Keinginannya agar orang itu yang tadinya Islam, kita sayang kalau dia kafir, maka kita tarik lagi dalam Islam. Bukan malah terus kemudian serampangan. Makanya harus waspada. Dampak yang kedua, dampak dari segi kemasyarakatan. Ini apa? Pemerintah. Kalau tadi dampak dari segi syariat kan ulama. Kalau ulama sudah dikafirkan, perkataannya nggak dipegang, ya orang berfatwa seenaknya sendiri. Gimana menurut kamu yang ini? Oh, ini menurut saya halal yang ini. Yang satunya berkata, oh enggak, kalau yang ini kayaknya nggak sampai halal, makruh aja begitu. Macam-macam begitu. Orang sudah mulai berbicara semaunya. Itu kalau ulama yang dikafirkan. Sekarang kalau yang dikafirkan siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah sudah dikafirkan, atau dengan kata lain pemerintah itu sudah dianggap kafir, ya jelas tunggu kerusakan. Pemimpinnya nggak ada, tentu apa namanya Pak? Bahasa kerennya itu, kekacauan itu. Nah begitu, chaos itu akan muncul. Ya, kemudian pemberontakan, nggak karu-karuan. Maka Anda lihat, karena pemimpin sudah dikafirkan, akhirnya mereka apa? Memberontak. Istilah mereka revolusi lah. Coba Anda lihat sejarah. Ada nggak revolusi yang nggak berdarah? Sebutkan. Sebutkan sama saya dalam sejarah mana revolusi nggak berdarah? Karena ada yang berkata dengan bangga, kita revolusinya nggak berdarah. Kita mau tanya, sejarah mana revolusinya nggak berdarah? Coba sebutkan, ya kawan. Revolusi di Indonesia saja yang Bung Karno ya, misalnya dianggap itu sebuah revolusi, sebuah revolusi untuk menggulingkan Bung Karno misalnya, juga berdarah. Iran, revolusinya Syiah penuh dengan darah. Mesir yang kemarin baru aja itu ya kafilah. Baru berapa bulan ya toh? Mursi. Mereka memilih revolusi damai. Habis itu bagaimana? Bukan damai, darah. Sahih? Lihat. Di mana sebagian orang, saya tidak mengatakan bahwa Mursi mengkafirkan pemimpinnya, ketika tidak. Yang kita sedang bicarakan, ketika pemerintah sudah dikatakan kafir, ya kacau sudah. Kacau. Di antara bentuk kekacauannya, bikin kelompok sendiri-sendiri. Lalu setiap kelompok mengklaim dialah apa? Yang berkuasa. Bukan hanya yang benar, dia yang lebih dulu, lebih tua, dialah yang dianggap paling berkuasa. Kelompok A punya cabang sudah sekian banyak di Nusantara. Ada pemimpin yang dibaiat resmi lagi oleh pemerintah sebelumnya, misalnya begitu. Dia menganggap yang benar. Kelompok B begitu juga, C begitu juga, D begitu juga. Dan kelompok ini dengan kelompok yang lainnya saling mengkafirkan.
Kenapa tidak saling mengkafirkan? Karena mereka mengklaim mereka lah yang paling Islami, yang nggak berhukum dengan hukum Islam, hukumnya apa? Kafir. Ya khalas kalau begini, kacau. Ini dampaknya. Karena itu ikhwati rahimanillah, kita seorang penuntut ilmu, kalau kita itu mau jadi hiu, jadilah hiu di mana? Di lautan. Kalau mau jadi gajah, jadilah gajah di mana? Di hutan. Ya kan gitu ya, Bang? Gajah itu kan di hutan. Kalau antum jadi hiu di daratan, mati. Maksudnya kita belum punya ilmu alat, kita belum mengerti tentang bagaimana takfir, kita belum membaca banyak perkataan para ulama, kita belum mengetahui dhawabitut takfir, dapat 1, 2, 3 ayat kita pahami untuk mengkafirkan, lalu mengkafirkan orang, itu namanya hiu yang berenang di padang pasir, mati dia nanti. Atau dia gajah yang hidup di tengah lautan, ya mati, nggak akan menang. Begitu maksudnya fillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang kita lihat ikhwafillah rahimanillah, dampak negatif takfir. Nasihat sebelumnya buat saya, buat Anda, kita ini orang yang masih sedikit ilmunya. Dengarkan syair berikut ini, kata beliau. Ya natihal jabalil ali liyaklimahu ashfik alal ra'si la tusfik alal jabali. Hai seorang yang ingin menabrak gunung tinggi dengan kepalanya. Hai orang yang mau menabrak gunung tinggi, ingin menghancurkannya, kasihani kepala Anda. Jangan kasihani siapa? Gunungnya. Paham maksudnya, kawan? Kalau kita ini mau mengkafirkan ulama, pikir dulu, kita ini siapa? Baru belajar ana nahnu anta antuma antum. Iya, alhamdulillah ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul, baru belajar begitu. Lah ulama yang sudah nulis kitab banyak, di mendalam, ilmunya dikenal, muktabar, barokah ilmunya terasa oleh sekian banyak kaum muslimin, nah, tiba-tiba dikafirkan. Wahai orang yang ingin menghantamkan diri ke gunung yang ingin menghancurkannya, kata beliau, asfik ala ra'si, kasihani kepalamu, la tusfik alal jabal, jangan dikasihani apa? Gunung batu itu. Gunungnya gak akan bergoyang. Sekalipun Anda mengkafirkannya, ya ulama gak akan terpengaruh. Fahim tuh? Dampak negatif takfir. Sebuah kaidah berharga yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati kita, ikhwan fillah. Allah itu tidak memerintahkan sesuatu perintah kecuali pasti mendatangkan manfaat. Dan tidaklah ia melarang suatu larangan kecuali dia tahu, Pak, kecuali pasti yang dilarang itu mendatangkan mudarat. Ini harus kita ketahui. Jadi setiap yang diperintah oleh Allah pasti manfaat, setiap yang dilarang oleh Allah pasti mengandung mudarat. Tanamkan ini dalam benak kita, dalam hati sanubur kita, dalam ilmu yang kita pelajari selama ini. Demikian juga larangan syariat dari ideologi asal memvonis kafir ini. Ideologi keyakinan gampang mengkafirkan ini kan termasuk yang dilarang oleh Islam. Islam kan tadi sudah menyebutkan larangan gampang mengucapkan atau menuduh apa? Pasti ada maslahatnya, nggak mungkin enggak. Dan mengucapkan kalimat kafir kepada Islam pasti ada apa? Kemudaratan yang besar. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam serta salam dan salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya petunjuknya. Amma ba'du, kata para ulama, Majelis Hay'ah Kibar Ulama dalam daurahnya yang ke-49 di Thaif mengatakan telah mempelajari apa yang banyak terjadi di negara-negara Islam atau lainnya berupa takfir, mengkafirkan. Akhirnya berujung dengan apa ya, kawan? Pengeboman. Nah, ini benar ya, kawan. Awalnya takfir, ujungnya apa ya, kawan? Irhab. Awal dari pengkafiran itu berujung dengan pengeboman. Hati-hati ya kawan ya. Kalau antum sudah menjumpai satu kelompok yang dia berani terang-terangan mengkafirkan umara, saya menasihati kepada kaum muslimin hati-hati dengan mereka. Itu nggak lama lagi akan ada ujungnya. Kan ini rentetan, satu paket, nggak bisa nggak bisa dipisah-pisahkan. Ujungnya akan minimal menghalalkan apa?
darah kaum muslimin. Itu minimal. Faham tuh ya? Minimal akan dihalalkan darahnya kaum muslimin. Ya maka wajar kalau antum menjumpai ada seseorang yang mengebom orang kafir, sementara di sekelilingnya masih ada orang yang kita menganggap mereka apa? Tapi bagi mereka sudah enggak. Hal sampai mereka berkata, kalau memang takdirnya mereka itu muslim, ini konsekuensi dari sebuah apa? Perjuangan, kata mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, akhi fillah, saya berpesan kepada diri saya, ayolah kita pelan-pelan, hati-hati dulu. Ikuti nasihatnya para ulama-ulama kita. Kalau mereka saja enggak seganas kita, mosok kita lebih ganas daripada seekor singa, kan gitu ya. Ya. Kalau seandainya kita ini bukan Nabi Musa, kenapa kita memperlakukan orang seperti apa? Orang yang lebih buruk daripada Firaun. Allah taala alam bisawab. Nah, sekarang kita lihat kaidah penting dalam masalah mengkafirkan. Ini kaidah penting. Satu hal yang perlu dicatat, pengkafiran itu hukum syara. Bukan mainan. Karena dia hukum syara, berarti haknya siapa ya, kawan? Haknya siapa? Allah. Haknya Allah untuk menentukan si fulan kafir atau tidak. Bukan sebuah lembaga, bukan sebuah kelompok, bukan seorang guru, bukan seorang tuan, apalagi yang berdasarkan sekedar akal, perasaan bercampur emosi, ditambahi dengan apa? Dendam kesumat atau permusuhan, ya nggak boleh. Allah ya akhi, Anda pernah bertemu dengan seseorang, ketika saya tanya, kenapa engkau kafirkan pemerintah? Pertama dia bawa dalil, kemudian dalilnya itu terbantahkan oleh saya, tapi ujungnya dengan kemarahan dia berkata, bagaimana saya nggak mengkafirkan, Ustaz? Keluarga saya yang pernah terlibat ini, saya dibawa-bawa. Faham maksudnya ya, Pak? Kalau di zaman Orde Baru kan begitu. Kalau misalnya si A terlibat kasus apa namanya, kalau dulu itu ada pemberontakan negara Islam Indonesia atau kita mengenalnya apa? NII gitu kan. Maka orang yang menjadi anak keturunannya dapat apa namanya itu, dapat ini tanda lah begitu ya, C berapa begitulah ya, saya lupa namanya begitu, kira-kira begitulah. Nah mereka mengatakan, ya maka saya nggak bisa bekerja di sana, saya dianggap buruk. Ya bagaimana saya tidak mengkafirkan mereka? Jadi coba lihat, alasan mengkafirnya gampang, cuman karena apa? Cuman karena sakit hati. Ya tentu kita nggak boleh begitu. Mengkafirkan seseorang itu harus dengan syariatnya Allah Taala. Dan bertanya kepada ulama. Kita dapat ayat, kita dapat hadis, kita tanya sama ulama, ini gimana ini penjelasannya? Hak tasyri', lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hal ini berbeda dengan ucapan sebagian manusia seperti Abu Ishaq al-Isfirayini dan pengikutnya. Dia berkata, kita tidak mengkafirkan kecuali orang yang mengkafirkan kita. Coba lihat kaidahnya. Kita tidak mengkafirkan kecuali orang yang mengkafirkan. Jadi yang lainnya nggak kafir, tapi kalau yang berseberangan dia dengan dia hukumnya apa? Kau gampang sekali itu loh kaidahnya. Sebab pengkafiran bukanlah hak mereka. Mengkafirkan itu haknya Allah. Tidak boleh bagi manusia untuk membalas berdusta kepada orang yang pernah berdusta. Boleh nggak ikhwan? Ada orang bohongi kita, lalu kita katakan kita balas apa? Bohongi. Ada orang ngafirkan kita, kita gak balas dia apa? Kafir. Kok kamu ngafirkan saya? Ya sudah kamu juga kafir kan gitu ya. Ya wis sama-sama lah. Nauzubillah min dzalik. Kan begitu jadinya khawatir rahimahullah. Enggak boleh seperti ini khawatir rahimahullah. Lihat, kemudian kata beliau, tidak boleh bagi manusia untuk membuat berdusta kepada orang yang pernah berdusta padanya atau melakukan zina kepada istri orang yang berzina dengan istrinya. Boleh enggak? Kan enggak boleh. Kemudian kata beliau, bahkan seandainya ada seorang yang memaksanya untuk melakukan perbuatan liwat, maka tidak boleh baginya untuk membalasnya dengan paksaan untuk melakukan liwat. Karena semua ini disebabkan haram. Karena semua itu adalah haram disebabkan haknya Allah. Allah yang mengatakannya. Maka mengkafirkan itu haknya siapa? Allah Taala. Fahim tuh ya kawan? Nah, kita mengatakan orang musyrik kafir, benar atau tidak? Ya benar. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi
wal musyrikina. Sesungguhnya orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang jadi masalahnya menuduh orang itu kafir, itu jadi masalah. Kalau kita mengatakan orang musyrik itu kafir, betul. Yahudi dan Nasrani itu apa? Kafir, betul. Tapi menuduh orang per orang itu telah kafir, entar dulu. Kalau memang asalnya dia itu musyrik, kita katakan musyrik, ya. Asalnya dia itu Yahudi atau Nasrani, kita katakan kafir, iya. Tapi ini asalnya Islam. Dia sudah syahadat. Dia berusaha mengerjakan sholat. Ia juga berpuasa. Ia berhaji. Dia melaksanakan hukum Islam walaupun gak semua. Minimal hukum waris, nikah, pelaksanaan haji. Paham gak Ikhwan? Dia berusaha sebatas apa? Kemampuannya. Dan itu yang ia tahu. Gak boleh tiba-tiba kita katakan dia apa? Jatuh dalam perbuatan kufur. Gak boleh. Inilah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, lihat dalam kitab Nunniyahnya, al-kufru haqqullah summa rasulih. Kekafiran itu haknya Allah, kemudian menjadi haknya Rasul. Bisyar'i yasbutu la biqauli fulan. Ditetapkan kafir itu dengan dalil Quran, bukan dengan ucapan si fulan. Man kana rabbul alamina wa abduhu qad kafarahu fadakadul kufran. Siapa yang dikafirkan oleh Rabb semesta alam dan Rasulnya, maka orang itulah yang pantas kita sebut dengan kafir. Siapa yang secara nas terbukti dia itu kafir, baru kita katakan sebagai orang yang kafir. Itu pun ditinjau maslahatnya lagi dan kemudaratannya juga. Kaidah pertama tadi ya, mengkafirkan itu haknya siapa? Hak kedua, kaidah kedua, seorang muslim itu pada asalnya tetap dalam keislamannya. Perhatikan, seorang muslim itu pada asalnya tetap dalam keislaman. Pada asalnya. Nanti baru bisa jatuh ke dalam apa? Kekufuran. Yani hukum asal seorang muslim itu gak boleh dikafirkan. Tidak boleh gegabah mengatakan dia itu bukan orang Islam lagi. Bahaya. Kan kita punya kaidah yang banyak ya, al-yaqinu la yazalu bisa. Yang meyakinkan tidak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Kita udah yakin bukti-bukti dia itu muslim. Enggak boleh karena bukti-bukti yang meragukan langsung kita katakan dia kafir, tidak boleh. Sebab orang yang mengkafirkan dengan gegabah berarti berdosa atas nama Allah. Atau dia jatuh kepada ancaman kembali ucapannya kepada siapa yang mengatakannya. Dalil yang jelas menerangkan hal ini diantaranya, lihat ini kan. Ba'asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabbahna al-huraqati min Juhainata fa adraktu rajulan faqala la ilaha illallah fata'antuhu fa waqa'a fi nafsi min dhalika fa dzakartu lin nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qataltahu qala qultu ya Rasulullah inna ma qala khaufan minas silah qala afala saqaqta an qalbihi hatta ta'lama qala amla fama zala yuqarriruha ala hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Coba lihat, Usamah bin Zaid berkata, suatu ketika Nabi mengutus kami dalam peperangan yang kecil. Lalu pagi-pagi sekali kami mendatangi tempat yang dinamakan Huruqat, sebuah tempat di mana kaum Juhainah tinggal. Lalu kata beliau, saya menjumpai seorang lelaki di antara mereka. Tiba-tiba lelaki itu berkata, la ilaha illallah. Muslim enggak? Nah, tapi kata Usamah, fato'antu fawaqa fi nafsi min dalika fadzakartu lin nabi. Tapi tetap saya mengejar lelaki tersebut. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya aku membunuhnya. Aku sampaikan hari ini kepada Nabi. Artinya Usamah pun gelisah ini. Sudah terlanjur apa? Membunuh. Maka Nabi serta merta berkata, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah dia yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tetap kamu bunuh juga? Usamah bukan tidak punya alasan, dia punya alasan. Kata Usamah bin Zaid, inna ma qala khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia mengucapkan itu cuma takut. Kalau pedang mau kena dia ucapkan. Kalau enggak. Nabi pun marah.
afala syaqaqta an qalbi, sudah kamu belah dadanya, lalu kamu lihat isi hatinya, hatta ta'lama qala amla, sehingga kamu bisa membuktikan dia itu mengucapkannya karena main-main atau tidak, karena takut pedangmu atau tidak, dia mengucapkan dari dalam hatinya atau tidak. Sudah kamu belah atau belum? Maksudnya Nabi, kita menghukumi orang yang asalnya Islam itu udah dari zahirnya. Jangan langsung segera tergesa-gesa untuk apa? Kufurkan dan dibunuh, nggak boleh. Sampai kata Usama, Nabi mengulang-ulang, sampai aku berharap kalau aku pada hari itu baru masuk Islam aja. Coba sekarang aku baru masuk Islam ya, nggak melakukan yang dulu. Maksudnya ini perkara besar di sisi Allah Taala. Faham ya, Fabillah? Nggak gampang mengkafirkan mereka, karena tetap pada asalnya kaum muslimin itu dikatakan muslim sampai ada bukti yang menggugurkan dari kemuslimannya itu. Lihat ini Imam Nawawi berkata, maka hadis ini makna hadis ini adalah kamu hanya dibebani dengan amalan yang kelihatan dan apa yang diucapkan oleh lisan. Adapun apa yang di dalam hati, maka kamu tidak mungkin mengetahuinya. Nabi mengingkari Usama tatkala dia tidak menerapkan hukum zahir. Dalam hadis ini terdapat kaidah yang terkenal, apa itu? Al-yaqinu la hukum itu berdasarkan yang tampak. Allah yang mengurusi urusan apa? Hati. Jadi kita menghukumi yang tampak. Ya dohirnya muslim, sholat, puasa, zakat. Kalau ada orang yang berkata, tapi kan orang kalau sudah kafir sholat dan puasanya nggak bermanfaat. Iya, kita nggak memungkiri orang yang sudah kafir itu sholat puasanya nggak bermanfaat. Tapi orang yang dohirnya itu dia muslim, sampai kita punya bukti-bukti kekafirannya, seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Syaukani, lebih terang daripada apa? Matahari, baru bisa. Tidak tergesa-gesa. Faham? Faham nggak ikhwan? Nah, barakallahu. Nih, sekarang kaidah yang ketiga. Tidak boleh dikafirkan kecuali yang disepakati oleh ahlu sunnah tentang kekafirannya. Ya, ini saya singkatkan saja ucapannya karena di sini banyak. Kata Ibnu Abdul Bar, setiap orang yang telah tetap keislamannya dengan kesepakatan kaum muslimin, lalu dia melakukan suatu dosa sehingga mereka diperselisihkan tentang kekafiran mereka, perselisihan ini setelah datangnya kesepakatan mereka tidak memiliki arti yang bisa menjadikan hujah. Maksudnya begini, orang yang sudah dikatakan dia muslim menurut kesepakatan ahlu sunnah, kemudian tiba-tiba dia melakukan sebuah dosa, ahlu sunnah berbeda apakah dia kafir atau tidak, itu nggak bisa jadi hujah bahwa orang itu sudah apa? Kafir. Paham ya kawan? Kita jangan ikut-ikutan. Ini penting. Jadi yang dikafirkan itu yang disepakati oleh ahlu sunnah bahwa dia apa? Kafir. Tayyib. Kaidah yang keempat, wajibnya menegakkan hujah kepada orang yang dikatakan kafir. Yang belum dikatakan kafir aja kita harus berhujah, apalagi yang tingkatan dosanya dianggap sudah mengkafirkan pelakunya, kita harus berhujah, ikhwati. Seorang wanita budak di saat Aisyah radhiyallahu taala anha itu apa? Menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka budak itu bersyair. Saya lupa tentang lafaz syairnya, tapi di sini ada insyaallah taala. Sebentar ya kawan ya. Sebentar ya kawan. Di dalam lafaz syairnya itu ada kalimat yang mengandung kesyirikan. Dia menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui perkara yang gaib. Lalu Nabi melarang, jangan kamu ulangi lagi perkataan itu, kurang lebihnya demikian. Artinya Nabi tidak mengatakan bahwa wanita itu apa? Padahal dohirnya sudah memuji Nabi, menganggap Nabi mengetahui yang apa? Gaib. Contoh yang lainnya, pohon batu anwar. Kalau ada orang meyakini bahwa pohon bisa menolak dan mendatangkan mudarat, musyrik nggak? Musyrik tuh? Sahabat Nabi pernah melewati Datu Anwar lalu berkata kepada Nabi, buatkan kami Datu Anwar. Coba lihat, dohirnya, mulutnya mengatakan, bukan kami Datu Anwar. Jadi keyakinannya meyakini bahwa Datu Anwar bisa begini begitu. Tapi Nabi enggak langsung mengatakan kepada orang itu kafir. Nabi hanya mengatakan bahwa engkau benar-benar akan mengikuti umat yang sebelum kalian. Engkau seperti Musa, pengikut Musa kepada Musa. Faham ya? Sehingga para sahabat sadar, oh ini keliru, enggak benar. Itu namanya menegakkan hujah. Makanya kalau kita mau mengkafirkan seseorang, hujahnya dulu, alasannya apa? Karena banyak faktor, bisa jadi orang itu melakukan sesuatu karena dipaksa. Mau tahu dalilnya? Ammar bin Yasir.
Dia bersumpah dengan menyebut nama apa? Berhala toh? Dipaksa. Kalau dohirnya kan kita, wah ini Ammar kok mengucapkan nama selain Allah, dia sumpah. Kan kafir hukumnya. Musyrik ya toh? Tapi kita tahu bahwa Ammar dipaksa. Bisa jadi kalau kita melihat, maaf ini Hafizah Rahiman, ada seseorang melakukan sesuatu pelanggaran dalam syariat. Dia berbuat zina. Di pinggir jalan kita ketemu, kita katakan, kenapa engkau berzina? Ini haram, dilarang oleh Islam. Apa kata dia? Saya diancam, ada senjata di belakang saya. Kalau saya lari, saya ditembak. Coba lihat. Masa kita mau mengatakan, pelacur ini kafir? Nggak bisa. Karena dia dipaksa. Faham alhamdulillah? Nah, kembali kepada misalnya umara misalnya. Yang sekarang ini lagi santer disoroti oleh sebagian orang dan dikafirkan oleh sebagian orang. Maka kalau seandainya ada orang mengatakan umara kafir, apa faedahnya coba? Daripada dia mengatakan di depan orang umara kafir, lebih baik dia datangi umara itu. Iya atau tidak? Paham nggak ya Pak? Begini maksud saya. Kalau misalnya kita mengatakan pemerintahan kita di Indonesia ini kafir, coba datang ke MPR atau datang ke mana itu? DPR atau gedung apa itu? Ya, atau datang ke istana presiden lah. Datang kepada presiden, bilang kamu kafir, itu lebih manfaat. Berani nggak? Berani nggak ya bilang? Nggak berani toh? Nah, kalau begitu, lalu kenapa dia berani di luar? Begitu. Dan apa manfaatnya? Apakah maksudnya memprovokasi manusia supaya benci kepada umara sehingga umara makin benci dengan orang? Kan Islam nggak begitu. Islam kalau seandainya dia memiliki doa yang baik, Ahlussunnah itu kalau punya doa yang baik dan makbul, pasti mereka akan berkata, ya Allah, ampuni dosa pemimpin kami, beri mereka hidayah, perbaiki kesalahan mereka agar menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Kan begitu lebih baik. Itu kalau belum dikafirkan. Dan masalahnya kalau memang mereka bersikup tetap kafir, kita minta kepada mereka, ayo tegakkan hujah kepada mereka. Karena pada asalnya mereka adalah Muslim, yang pada asalnya saudara kalian. Di mana kalian dianjurkan untuk menolong saudara kalian yang dolim maupun yang berbuat, yang dolim maupun yang didolimi. Kalau mereka telah kafir, kenapa tidak kamu tolong untuk kembali kepada Islam? Ayo, coba kalian pergi ke sana, nasihati. Ternyata nggak ada yang berani. Mau deh. Nah, ketika saya di Sumatera begitu. Kalau dia berkata, enggak, saya pokoknya Ustaz berkeyakinan pemerintah sudah kafir. Kalau Ustaz nggak mengkafirkan, maka saya katakan Ustaz juga kafir. Maka saya katakan, ayo sudah bareng-bareng dengan saya ke gedung apa? MPR. Saya ongkosin, ini saya punya uang ini, saya ongkosi. Kita berangkat ke gedung MPR, antum yang pegang apa? Mik. Nanti saya akan ngasih tahu, ini orang telah mengatakan kalian kafir. Nanti antum berhujah. Ayo. Apa kata dia? Ya nggak bisa Ustaz. Coba lihat. Nah, bagaimana dia berani mengatakan di luar tapi dia tidak berani berhujah kepada kaum muslimin? Beda dengan apa? Para sahabat dan para ulama. Kalau para ulama mengkafirkan seseorang, sudah tegak hujah kepada mereka. Datang dinasihati, diterangkan, ada surat, ada segala macam sampai kepada. Enggak bisa bertemu, bisa dengan apa? Pesan, bisa dengan SMS, bisa dengan surat, dan banyak lagi yang bisa disampaikan kepada mereka. Tapi jangan sembunyi-sembunyi. Imam Ahmad kan enggak sembunyi-sembunyi. Imam Ahmad enggak pakai apa namanya, enggak pakai nama samaran. Kalau nasihati ulama, datang, wahai Amirul Mukminin, takutlah engkau dengan hari di mana kamu akan berdiri di hadapan Allah. Siapa yang bicara? Abu Abdillah. Jelas. Ini bikin buku namanya Fulan, di depan judulnya Alan. Ya dicari orang nggak ketemu. Faham maksudnya kawan? Artinya apa? Takut. Nah ini saya katakan kepada antum semua, hati-hati. Tegakkan hujah. Kalau ada yang berkata, lu mana Ustaz dalilnya kita harus berhujah? Ini loh surat Al-Isra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan. Kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi nasihati dululah, diberitahu dululah. Alhamdulillah rahimaniatullah. Allah. Ada seorang yang duduk di pemerintahan. Ketika dia itu memutuskan suatu perkara dengan yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah, ternyata antum tahu kenapa? Dia takut. Sebab kalau nggak pakai ini, nanti keluarganya nggak akan apa? Selamat. Habis. Dulu sekali pembicaraan terjadi ketika kami bertemu di apa? Di Medan dengan dia. Tapi sekarang nggak tahu orangnya di mana. Seperti itu ya Alhamdulillah. Menunjukkan apa? Kadang-kadang orang begitu. Ada keterpaksaan, ada ketidaktahuan. Ada seorang di Departemen Agama, dia membagi waris dengan cara apa? Sama rata. Sudah sama rata. Lalu saya datang kepadanya, menasihatinya bahwa membagi waris ini haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya baru tahu ini. Gimana caranya bertobat? Coba lihat ya Alhamdulillah. Berarti kan dia kena kebodohan walaupun duduk di mana?
Departemen Agama. Loh banyak kok yang di sana itu nggak tahu apa-apa. Sahih amla. Buktinya penghulu aja ketika mau nikah kan coba lihat. Atau mau mengislamkan, macam-macam dibuat. Padahal kan tadi itu dilihat hadisnya Usama. Orang itu berkata la ilaha illallah udah cukup. Sampai Nabi mengatakan cukup baginya. Sekarang masuk Islam, ruwet. Iya. Suruh begini, suruh begitu, ditanya itu. Akhirnya yang mau masuk Islam nggak jadi aja, kan gitu ya bilang. Seperti itu ruwet. Mau nikah begitu, antum lihat banyak pemuda yang belum nikah mungkin gara-gara ini, gara-gara penghulunya mempersulit ini kan ya. Mau nikah suruh baca istighfar, baca a'udzubillah. Ketika kita beritahu kenapa begini, kata mereka adat istiadat saja. Dia nggak pakai dalil, jadi dia belum tahu. Masa orang begini kita katakan apa? Lebih parahnya ya Fadillah, seorang pemuda sehabis menikah dengan seorang wanita di luar, nggak ada orang di depan saya, dirobek buku nikahnya. Kelas, insyaallah saya bilang, ente nanti gimana kalau mau nginep di hotel, ditanya surat nikahnya nggak ada, digerebek nanti ente. Bilang. Apa jawabannya gampang Pak? Dia menjawab, di belakang buku nikah itu ada gambar apa? Ada gambar apa namanya? Burung apa? Garuda. Lihat ini Ustaz, ini gambar Taghut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bicarakan begitu. Maka nggak boleh kita begini kalau kita percaya dengan dia. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang loyal kepadanya, maka mereka sama dengannya. Berarti kalau saya pakai ini Ustaz, tetap kafir saya jadinya. Lah kalau begitu tadi nikahnya kenapa datang ke penghulu kan gitu ya wilayah. Coba lihat keanehan-keanehan dari sebagian apa? Manusia. Wadih wabillah. Nah, jadi kaidah ini penting diketahui. Tegakkan apa? Hujah. Kaidah terakhir pada hari ini harus dibedakan antara pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara apa? Takfirul muayyan dengan takfirul mutlak. Pengkafiran secara individu dengan orang pengkafiran secara umum. Pengkafiran secara umum berkata barang siapa sujud kepada kuburan lalu meminta kepada kuburan maka dia kafir. Ya jelas. Itu pengkafiran secara umum. Pengkafiran secara khusus kalau ada orang sujud lalu berkata kamu kafir, itu namanya pengkafiran secara ta'yin. Atau yang semisal ini untuk memudahkan pemahaman saja. Nah, para ulama sering mengucapkan kalimat yang mutlak. Kalimat-kalimat yang mutlak harus ada perinciannya. Enggak boleh ditempatkan pada satu keadaan tertentu langsung ditempatkan pada kondisi yang muayyan. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Benar atau tidak? Benar toh? Secara umum. Tapi ketika ada orang per orangnya entar dulu, mungkin dia terpaksa. Antum nangkap pencuri, seperti yang saya gambarkan di pertemuan yang sebelumnya. Antum menangkap pencuri, kan nggak ada di Indonesia hukum apa? Potong tangan. Mau dibawa kemana? Antum motong sendiri, antum ditangkap. Iya toh? Di sini ada Pak Polisi, nanti bisa tanya sama Pak Polisi, bener nggak gitu? Jadi kalau ada orang motong tangan orang walaupun pencuri pasti ditangkap juga. Faham ya Alhamdulillah? Nah sekarang misalnya kalau nggak ada hukum selain itu, kita datang serahkan kepada polisi supaya dia dihukum dengan hukum yang ada. Tiba-tiba orang ini berkata kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Ayatnya berbunyi barang siapa tidak berhukum dengan hukum maka dia apa? Ya nggak bisa. Saya terpaksa. Nggak ada jalan lain. Nanti kalau dibiarkan pencurinya malah apa? Nambah lagi aksinya kan gitu ya. Ini dapat motor Mio, besok motor yang lainnya kan begitu jadinya alhamdulillah. Misalnya demikian gambar kecilan. Ini kan berarti kan dia terpaksa atau mungkin karena dia bodoh nggak tahu. Lu saya nggak tahu loh kalau begini dilarang. Misalnya begitu. Nah itu namanya takfirul am. Jangan dimasukkan dalam takfir apa? Muayyan, takfir terhadap individu, orang per orang. Camkan ini ya. Lihat. Orang-orang sufi menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu takfiri. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, barang siapa mencela Islam atau sedikit dari Islam, mencela Nabi atau sedikit dari Nabi, membenci Nabi sebagian atau keseluruhannya, dia kafir. Ucapan ini benar nggak? Benar kan? Tapi dibawa oleh mereka, kita ini udah dikafirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan dia orang per orang? Kan nggak pernah ketemu. Bahkan beliau mengatakan kami terhadap kelompok yang mereka sujud kepada kuburan Ubaidillah, saya lupa nama kelompoknya.
Kami saja tidak mengkafirkan mereka, apalagi kepada kaum muslimin yang dohirnya muslim. Maksudnya sebelum hujah tegak, sebelum nasihat disampaikan, nggak mungkin kami mengkafirkan. Itu maksudnya. Ya nggak mungkin lah saya mau bilang ujuk-ujuk kata orang Jawa, pokoknya begini kafir. Lalu datang berita, si fulan begini dia kafir. Nggak mungkin. Pasti saya akan sampaikan apa? Hujah, nasihat, risalah, disampaikan dalil, begitu. Dan itu yang terbukti dari cucu-cucu beliau mempraktekannya. Kan cucunya Syekh Muhammad bin Abdullah tentu yang lebih tahu kakeknya, kan begitu. Nggak mungkin orang lain yang lebih tahu, sahih? Bukankah penghuni rumah itu yang lebih tahu isi rumahnya? Sahih amla? Nah, kata Nah, makanya hati-hati dengan fitnah apa? Takfir ini. Pokoknya saya pesan sama diri saya dan para pemuda, belajar yang banyak. Jangan tergesa-gesa gampang mengucapkan apa? Kafir kepada pemerintah atau kepada ulama. Tapi juga jangan menjadi orang yang tidak berani mengkafirkan kalau memang terbukti dia telah apa? Kafir. Tentu mengikuti nasihatnya para ulama juga. Barakallahu lana wa lakum wa lana. Nah, nanti pertemuan yang berikutnya saya akan sebutkan syarat dan penghalang seseorang itu untuk dikafirkan. Syarat ini maksudnya kalau satu aja nggak terpenuhi nggak bisa dikafirkan. Paham? Apalagi ini syaratnya lebih daripada satu. Insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Sampai di sini bapak-bapak, ikhwan sekalian, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Boleh materi yang di luar ini, karena ini materi yang mungkin antum tegang atau mungkin antum ngantuk gitu ya. Ya boleh materi yang lainnya nggak apa-apa ya kan. Betul. Puasa Asyura itu dilakukan pada pada tanggal 9 dan 10. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ini qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wal yahudu tasumu Asyura faqalu hada yaumu dhara fi Musa ala Fir'aun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi antum ahaqqu bi Musa minum fasumu. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka mereka berkata, kami lakukan ini bersyukur atas kemenangan atau diselamatkannya Musa oleh Allah dari Fir'aun. Kata Nabi kepada para sahabatnya, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka puasalah kalian. Maka Nabi memerintahkan para sahabat puasa pada tanggal 10. Tetapi dalam riwayat yang lainnya, ketika Nabi SAW menjelaskan puasa ini, para sahabat yang lainnya berkata, dahulu, hina shoma Rasulullah SAW yaum Asyura wa amara bisiyami qalu. Di saat Nabi puasa Asyura dan menganjurkan manusia berpuasa Asyura, lalu sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, innau yaumun ta'dhimu al-yahudu wan nasara. Ini adalah bulan yang diagungkan oleh Yahudi dan ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan tanggal berapa itu maksudnya? 10 Muharram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, fa idza kana al-amul muqbal, kalau begitu tahun depan insyaallah jika Allah menghendaki sumnal yauma tasi, kita tambah puasanya di tanggal 9. Jadi puasa 9 dan 10. Kata sahabat Ibnu Abbas, belum datang tahun yang berikutnya, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Berarti kata para ulama, ya dianjurkan puasa tanggal 9 dan 10. Gimana dengan tanggal 11-nya? Ada hadis yang berbunyi sumu yauma Asyura wa khalifu fil yahud wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Puasa Asyura selisihilah Yahudi, puasa sehari sebelumnya, puasa juga sehari berarti 9, 10 dan 11. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini juga dikuatkan oleh riwayat yang lainnya, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Tapi kata Ibnu Hajar, sayang hadis ini sebenarnya riwayatnya lemah. Dhaif. Ala kuliah kita katakan, bagaimana mengamalkan hadis ini? Boleh enggak? Kalau kita mengamalkannya bukan karena hadis yang tadi kita sebutkan, tapi kita mengamalkan anjuran memperbanyak amal ibadah di bulan apa? Muharram, ya enggak apa-apa mau tanggal 9, 10 dan berapa? 11. Faham maksudnya, kawan? Nah, jadi kalau Anda mau berpuasa sebaiknya 9, 10 atau 10, 11. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya.
Silakan Pak. Mengenai zakat. Zakat. Seorang tuh haulnya udah nyampe, besoknya udah nyampe, tapi uangnya dipakai orang Ustaz. Barangnya gimana, apa sih wajib dikeluarkan? Hartanya itu masih memungkinkan kembali nggak Pak? Dia nyicil nggak full. Katakan katanya misal dia nyicil katakan sejuta. Sesuai dengan perjanjian nggak? Iya, dia nyicilnya ya katakan tiap bulan sejuta, tapi sudah di tangan orang itu besok udah nyampe. Oh nah, maka wallahu alam bisawab, yang saya ketahui dibayar zakatnya Pak. Karena status hartanya itu sama dengan uang tabungan yang ditabungkan di tempat tertentu, yang kadang dia bisa ambil sewaktu-waktu. Maka kalau begitu keadaannya, harta ini masih dianggap bisa kembali. Apalagi ada barang jaminan misalnya Pak ya. Ini ada jaminan, tapi saya bayarnya apa? Nyicil. Maka itu termasuk harta yang disimpan, harta yang dikumpulkan, dimasukkan ke dalam hitungan yang harus dikeluarkan zakatnya. Nanti bisa dilihat dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah oleh Abu Malik. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau hartanya itu nggak bisa diharapkan kembali Pak, si bulan hutang, janji mau dikembalikan 3 bulan, 3 tahun nggak ketemu, sulit dihadapkan, nilainya besar, itu nggak perlu dihitung lagi, karena dianggap seperti harta yang hilang, yang bisa saja ketemu lagi. Kalau dia ketemu lagi, baru dikeluarkan apa? Zakatnya. Wallahu alam bisawab. Tapi tanyakan lagi kepada yang lainnya. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Safar kenapa? Begitu kita pulang kan masuk waktu isya. Salat maghrib dulu. Anda datang ke rumah, ternyata masuk salat apa? Isya. Ya kerjakanlah salat maghrib dulu. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab ketika perang Khandaq, Nabi lupa belum mengerjakan salat asar sampai datang maghrib. Padahal sudah waktu masuk waktu apa? Maghrib. Tapi Nabi dan para sahabat tetap mengerjakan asar dulu, kemudian baru maghrib. Begitu akhir. Allah alam bisawab. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sekali pertemuan lagi kita anggap selesai ini. Saya sampaikan ini dalam rangka supaya kita belajar menjaga apa? Lisan, kemuliaan kaum muslimin, tidak bersikap tergesa-gesa, jangan mudah terpengaruh, terprovokasi. Hati-hati. Pemikiran-pemikiran haruriyah itu bertebaran di mana-mana. Semoga Allah menyelamatkan kita, memberikan kita hidayah, dan menjadikan ilmu pada hari ini ilmu yang bermanfaat. Bila salah saya bertobat kepada Allah, bila benar semoga kebenaran membela kita di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.